Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qushairi rahimahullah, telah berkata al-Imam Qushairi rahimahullah. Wa ra'aitu bi khattil ustadzi Abi Aliyin rahimahullah, dan aku telah melihat tulisan guruku yaitu Abu Ali rahimahullah. Maksudnya di sini Abu Ali Ad-Daqqaq. Gurunya langsung begitu ya. Abu Ali Ad-Daqqaq. Nah, Imam Qushairi ini menikah dengan anaknya. Dengan anak gurunya. Dan guru memilih murid yang paling cerdas. Kawinkan ka budakna. Iya mah puguh didikan uing no. Annahu qila li sufiyin. Nah, ini tulisannya begini. Telah ditanyakan atau telah dikatakan kepada seorang sufi. Aina Allah? Di mana Allah? Faqala, maka berkata sang sufi itu, azhaqakallah. Semoga Allah menjauhkanmu. Maksudnya mah cilaka maneh begitu. Ayo maneh nanya teh nanaonan. Nanya naon Arizia. Tatlubu ma'al aini aina. Engkau mencari perkara yang jelas. Engkau mencari perkara yang jelas dengan pertanyaan di mana? Ini nanti dijelaskan ya. Buat kita mah nggak jelas nih. Nah itu jawabannya. Kemudian akhbarona asy-syaikhu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu qol. Sami'tu Abul Abbas Ibn al-Khashab al-Baghdadi rahimahullah yaqulu. Sami'tu Abul Qasim Ibn Musa yaqulu. Sami'tu Muhammad bin Ahmad yaqulu. Sami'tu Al-Ansari yaqulu. Sami'tu Aba Sa'idin Al-Kharraz yaqulu. Nah ini yang ditanyanya Abu Sa'id Al-Kharraz. Hakikatul qurbi, hakikat dekat itu apa? Faqdu hisil asya'i minal qalbi. Hilangnya perasaan segala sesuatu dari kolbu. Wahudu'ud dhamiri ilallahi ta'ala, dan ketenangan hati kepada Allah Ta'ala. Ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Ini kan ditanya nih sufiyah nih. Jadi kita harus tahu dulu ya. Kalau disebut sufiyah, ini bukan orang-orang biasa. Ini orang-orang yang keadaan kolbunya itu tidak sama dengan keadaan orang-orang seperti kita. Jauh sekali. Ya. Kolbun salim. Itu selamat dari penyakit-penyakit. Ya, penyakit yang paling najis itu musyrik. Ya, itu sudah yang paling jelek. Nah ini mah sufiyah mah dari penyakit-penyakit yang kecil-kecil itu sudah habis, apalagi dari penyakit-penyakit yang besar. Nah sufiyah ini keadaan kolbunya tidak akan sama dengan kita. Ya ini sangat jauh berbeda sekali. Kalau keadaan kolbunya berbeda, respon terhadap apa-apa yang di luar dirinya pun itu akan berbeda. Nah, sang sufi ditanya, aina Allah, di mana Allah? Sang sufi ini malah menghardik. Ashaqakallah, semoga Allah menjauhkanmu. Cilaka sia. Ya. Kira aku perkara nu sakitu jelasna masih keneh diteangan gitulah kira-kiranya ya. Masa perkara yang begitu jelasnya masih ditanyakan di mana? Nah, ini maksudnya apa? Ini kita lihat syarahnya ya. Fa amma du'aul awwali ala sa'il biqaulihi ashaqakallah tatlubu ma'al aini aina fayadullu ala annal mas'ula kana fi halatil huduri ma'allah. Ini menunjukkan bahwa al-mas'ul yang ditanya ini sedang dalam keadaan hadir bersama Allah.
Padahal orang yang bertanya tidak melihat Allah. Karena hadir di sini adalah keadaan kolbu. Ya. Kita mah kalau lagi ingat sama Allah, ditanya sama anak, sama Allahnya lupa. Ya, langsung koplah. Ya, kita lagi ingat sama Allah. Tanya, mah, naon, tugas naon. Piring di mana? Tuh di atas naon, pego. Pago. Nah, tuh di luhureun pago. Langsung dijawab sama kita mah. Nah, kalau orang lagi hudur ditanya, "Ma, piring di mana?" Memangnya piring itu ada, begitu. Ya, udah beda tuh. Nah, kalau kita ngejawab kayak gitu, kita mah susufian. Ya, itu mah beda, itu mah sudah keluar dari hati sudah. Awalnya sudah begitu. Fayadullu ala annal mas'ula kana fi halatil hudur ma Allah. Maka jawaban ini menunjukkan bahwa si orang yang ditanya ini, sang sufi ini, dia sedang dalam keadaan hudur beserta Allah. Wa kana la yara fi kulli mutaharrikin wala sakinin illallah. Dan dia itu tidak melihat pada seluruh yang bergerak dan pada seluruh yang diam kecuali Allah. Fakana kullu mutaharrikin indahu wa sakinin innama yataharraku wa yaskunu billah. Maka semua yang bergerak baginya dan semua yang diam baginya, dia hanya diam dan gerak hanya oleh Allah. Fasara kal'iyani indah. Maka seolah-olah dalam keadaan hatinya Allah itu hadir di hadapannya. Fali ghalabati dzalika ala qalbihi qala, karena ghalabah karena ghalabah keadaan hati itu, karena itulah dia berkata ashaqakallah ay ab'adakallah, semoga Allah menjauhkanmu. Tatlubu ma'al aina wa aina su'alun an ghaibin. Karena aina itu dia pertanyaan bagi sesuatu yang ghaib, yang jauh. Ya, kita cari enggak di sini bukan makalatain. Ini malu kok. Ini nyari di sini nih. Kita lagi apa? Lagi ngobrol. Ya, terus ditanya, kita nanya Zaid mana? Kita nanya Zaid mana, pasti kita sedang tidak melihat Zaid. Kalau kita melihat Zaid, nggak bakalan nanya di mana. Iya kan? Lah kamu nanya Ustadz di mana, dari tadi nggak nanya kok. Nggak ada. Kalau udah jam 1:30 Ustadz gak hadir, baru Ustadz ke mana? Ya nanya di mana itu untuk sesuatu yang gaib. Nah makanya ini yang bertanyanya ini sedang dalam keadaan ghaflah, ghaib anillah, yang ditanyanya sedang keadaan hudur ma Allah. Maka yang ditanya ini akhirnya menjawab ashaqakallah, semoga Allah menjauhkanmu. Masa perkara yang begitu hadir masih ditanya di mana begitu? Karena pertanyaan di mana ini untuk yang ghaib, untuk yang jauh. Wa du'auhu bi ashaqakallah yatamilu wajhain ahaduhuma wa wal ahsan. Ah sudahlah. Nah ini nanti bisa ada yang bertanya, Ustadz, sufi kok mendoakan jelek sama orang? Kan ashaqakallah kan tadi jawabannya, semoga Allah menjauhkanmu. Kok begitu? Nah ini doa bi ayyughayyibahullahu an nafsihi bikamali syughlihi bi rabbih hatta yanala ma sa'ala anhu. Itu sebetulnya apa? Semoga Allah menjauhkanmu dari dunia sehingga engkau bisa melihat Allah sebagaimana aku melihatnya, begitu. Jadi menjauhkan dari apa? Ada yang mahdhuf? Ya sudahlah. Nah itu ya, selesai ya. Sami'tu Muhammad ibn al-Husain yaqulu. Oh tadi satu lagi kan. Hakikatul qurbi. Ini juga menjauhkan tempat dari Allah sama. Hakikat dekat itu apa? Faqdu hissil asya minal qalbi. Hilangnya perasaan segala sesuatu dari qalbu. Hilangnya perasaan segala sesuatu dari qalbu. Nah, qalbu ini dia kalau masih terganggu oleh selain Allah, maka jauh dari ahwal hudur beserta Allah. Ya, kalau hati masih terganggu. Jadi respon terhadap realita itu boleh. Tapi merespon dengan perbuatan. Bukan merespon dengan
perasaan. Nah kita itu tahu mana perasaan yang dihasilkan dari hisi, misalkan dikepret perus, dipukul sakit, disayat pedih. Nah itu adalah perkara-perkara yang dirasakan oleh hisi panca indera. Kita juga tahu kapan hati kita terganggu. Itu tidak perlu disayat tapi terasa pedih. Tidak perlu dipukul tapi terasa sakit. Tidak perlu dikepret tapi kerasa perus. Nah itu mah yang terasanya apa? Kolbu. Nah kalau kolbu ini sampai dia itu sakit karena selain Allah, senang karena selain Allah, ya perus karena selain Allah, itu jauh. Dekat itu tidak ada yang merubah keadaan hati ini selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sami'tu Muhammad ibn al-Husain yaqulu sami'tu Muhammad bin Ali al-Hafiz yaqulu sami'tu Aba Mu'adz al-Qazwaini yaqulu sami'tu Aba Aliin ad-Dallal yaqulu sami'tu Aba Abdillah bin Qahraman yaqulu sami'tu Ibrahim al-Khawas yaqulu. Nah, ini dari Ibrahim al-Khawas. Ibrahim al-Khawas ini wafatnya tahun 291. Termasuk temannya Syekh Junaid. Bagaimana kata beliau ini? Intahaitu ila rajulin wa qad sara'ahu syaiton. Aku ini bertemu dengan seorang laki-laki. Dan syaiton telah menjatuhkannya. Faja'altu u'adzinu fi udhunihi. Maka jadilah aku ini apa? Berazan di telinganya. Fanada syaitonu min jaufih. Maka setan itu berteriak dari dalam perutnya. Da'ni aktulhu. Biarkan aku membunuhnya. Fa innahu yaqulu al-Qur'anu makhlukun. Karena dia telah berkata Al-Quran itu makhluk. Nah, ini setannya setan agak soleh. Setannya setan aneh nih. Jadi saya Ibrahim al-Khawas ini apa? Dia itu ketemu sama orang. Atau mungkin dia itu sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan, secara kebetulan beliau ini bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang kesurupan. Kesurupan. Gimana nih cara nyembuhin orang yang lagi kesurupan? Diazanin lah telinganya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nggak gorowok si setan teh. Woi! Hoi! Tong coba-coba ngaluarkeun kula. Ieu kula hayang maehan jalma ieu. Geus wawanianan nyebutkeun Quran teh makhluk. Tuh. Karena Al-Quran itu bukan makhluk. Dalam pengertian Al-Quran yang kalamullah. Bukan Al-Quran yang ini. Kalau Al-Quran yang ini ya makhluk. Al-Quran yang kalamullah. Jadi setan pun gak mau tuh disebut kalamullah itu makhluk. Nanti ada ininya, ada apanya, ada nukatnya. Ini nukium malah hantam kerja apa ya? Aing ge setan tuh parah-parah tuh. Ya ini luar biasanya syaitan itu bukan minal musyrikin. Ya. Iblis itu bukan minal musyrikin. Kalau kata para ulama tauhid itu tidak ada setan yang musyrik. Ada. Semuanya itu ahlu tauhid. Cuman mereka itu kafir. Makanya semua musyrik itu kafir, tapi tidak semua kafir itu musyrik. Kamu itu ahli tauhid ya. Nanti tauhid sudah sampai tingkat tinggi. Tapi punya keyakinan sholat gak wajib. Itu kafir sudah.
Ditanya ilmu ya, jangankan cuman ditanya, dia mah udah ngajiin semuanya tuh. Kiai tingkat tinggi. Semua ilmu dari mulai tijan, tauhid yang paling dasar, sampai makosid, tauhid yang paling tinggi, itu diajarkan sama dia, bukan belajar dia, udah ngajar. Tapi dia punya keyakinan sholat itu tidak wajib. Sudah, dia ini kafir. Nggak bakalan keluar dari api neraka itu. Nah, si iblis, yang mana iblis ini punya keturunan namanya setan. Ini keturunannya tak enakan gitu ya. Makanya suka ada istilah tuh. Perbuatan apa yang dibenci malaikat dan dibenci setan. Apa itu? Memperkosa anak setan. Memperkosanya gak disukai malaikat. Udah diperkosa anak setan. Udah aing diperkosa setan. Payahan ku aing. Cuma malaikat nyieun dosa naon merkosa. Aduh. Nah, iblis ini punya anak cucu. Anak cucunya ini diantaranya apa? Syaitan. Kata para ulama tauhid, ini gak ada yang musyrik. Gak ada. Semuanya ahlut tauhid. Cuman mereka itu kafir. Di antara kekafiran iblis itu apa? Tidak mengakui kewajiban sujud hormat kepada Nabi Adam. Kalau si iblis ini dia cuman gak mau sujud, ya, iblis sujud, gak mau males. Ya. Enggak bakal jadi kafir. Cuman dosa. Tapi karena si iblis ini bukan hanya tidak sujud kepada Nabi Adam, tapi dia itu menafikan, apalagi pakai alasan. Apa alasan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Kalau kata beberapa ahli tauhid itu, si setan jawabnya begini. Karena tidak ada yang layak disujudi selain Engkau ya Allah. Coba, kurang keren gimana tuh? Iya. Saya kalau misalkan sujud kepada, cuman kan ngobrol kayak gitu bukan keluar dari ilmu, dia keluar dari istikbar, keluar dari sombong. Kalau Engkau ya Allah pantas oleh saya disujudi. Karena Engkau itu lebih baik daripada aku, Engkau kidam, aku hadis, Engkau yang mengadakan aku, Engkau tidak ada yang mengadakan. Tapi Nabi Adam ini terbuat dari tanah, saya terbuat dari api. Makanya kira-kiranya itu nggak ada, karena tidak ada yang layak disujudi selain Engkau. Padahal kalau Allah nyuruhnya sujud, dia sujud, harus begitu. Ya. Nah, kita disuruh sujud ngadapnya ke Ka'bah. Salatlah kamu menghadap ke Ka'bah. Kita bilang, Allah ya Allah, Borobudur ini lebih gede daripada Ka'bah. Saya mau ke Borobudur aja, kafir sudah itu. Ya, sama kayak iblis tuh. Ya. Sama kayak si iblis. Jadi si setan masuk ke orang tuh, kesurupan. Nah, ketemu sama siapa tadi? Ibrahim al-Hawas. Diadzanin, biarinlah gua bunuh aja nih anak. Kenapa? Bilangnya Quran itu makhluk. Ya, seenaknya aja. Nah, karena memang Al-Quran itu bukan makhluk. Kalau yang dimaksud Al-Quran itu sifat Allah. Yang mana kita sebut di dalam ilmu tauhid itu dengan kalam. Qala Ibnu Atha'in innallaha ta'ala lamma khalaqal ahrufa ja'alaha sirran lahu falamma khalaqa Adam alaihi salam batha fihi dzalika sirra. Kata Ibnu Atha', Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan huruf-huruf, Allah menjadikan huruf-huruf itu rahasia bagi Allah. Maka tatkala Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, batha fihi dzalika sirra. Allah menyebarkan di dalam Nabi Adam itu rahasia itu. Walam yabutha dzalika sirra fi ahadin min malaikatihi, dan Allah itu tidak menyebarkan rahasia itu pada seorang pun dari kelompok malaikatnya. Fajaratil ahrufu ala lisani Adam alaihi salam bifununil jiryani wa fununil lughat. Maka berlakulah huruf-huruf itu atas lisannya Nabi Adam dengan macam-macam dialek dan macam-macam bahasa.
faja'alaha Allah Ta'ala suwaran laha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bentuk bagi huruf-huruf itu. Nah ini apa maksudnya? Maksudnya itu Sufiyah ini punya i'tiqad kalau yang namanya Al-Quran itu yang dimaksud huruf dan suara dan tulisan itu mah makhluk. Khalaqal ahrufa bahasa juga. Menciptakan huruf-huruf. Makanya ada dua tadi tuh Quran itu. Quran itu ada yang dimaksud mushaf. Quran itu ada yang dimaksud sifat Allah. Kalau Quran yang dimaksud sifat Allah namanya itu kalam. Nah, ya sekarang begini. Untuk memahami perkataan ini. Jadi Allah itu menciptakan huruf-huruf tuh. Allah menciptakan huruf-huruf. Dan huruf-huruf ini tertutup. Tidak ada yang tahu. Waktu Allah menciptakan Al-Quran di Lauh Mahfuz, apakah malaikat itu tahu ada tulisan itu di Lauh Mahfuz? Enggak tahu, enggak ada yang tahu. Malaikat Jibril pun baru tahu waktunya diturunkan. Sebelum waktunya diturunkan, malaikat Jibril enggak tahu. Makanya huruf-huruf ini rahasia Allah. Nah, Al-Quran kan kitab paling terakhir. Huruf-huruf itu sudah ada dari dulu. Nah sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Taurat diturunkan, sebelum Injil diturunkan, sebelum Zabur diturunkan, sebelum Suhuf Ibrahim diturunkan, sebelum Suhufnya Nabi Sis diturunkan, sebelum Nabi Adam diciptakan, huruf-huruf ini ada di Lauh Mahfuz diciptakan oleh Allah, tapi nggak ada yang tahu. Hatta malaikat pun nggak ada yang tahu. Nah, malaikat itu ngomongnya pakai apa sih? Nggak pakai ngobrol, nggak pakai lafaz. Ngobrolnya malaikat kalau berdasarkan ini ngobrolnya itu pakai telepati. Ya. Makanya cepet, nggak pakai lama, GPL. Terus ketemu, wak langsung, ketemu wak langsung. Ya, nggak pakai lama. Ya kalau kita ini ngaji kayak gitu kan gak usah berjam-jam ya. Masuk majelis, duduk, seruput, kopi, pulang langsung. Dapat ilmu sudah. Ya. Pintar. Enakan bisa nih bakal ada yang nulis kitab tuh. Nah jadi gak ada yang tahu tuh. Ya waktu huruf-huruf itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah huruf-huruf ini baru kemudian diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah itu mengajarkan kepada Nabi Adam itu seluruh nama-nama. Lah ini huruf-huruf ini disimpan di dalam diri Nabi Adam. Nah, karena Nabi Adam ini berlisan, huruf-huruf yang ada di dalam diri Nabi Adam ini dikeluarkan dengan bahasa-bahasa. Nah, terjadilah di situ apa? Pencabangan bahasa nanti. Jadi Nabi Adam tahu semua bahasa. Semua bahasa yang ada sekarang ini asalnya dari Nabi Adam. Nah, cuman sebagian nanti ya memakai dialek seperti ini, bahasa yang lain memakai dialek yang itu. Nah begitu. Setelah ada bahasa baru ada tulisan tuh. Allah menjadikan apa tadi? Bentuk-bentuk, maksud bentuk-bentuk di sini apa? Tulisan A, jadi ada tulisannya. Ya. Kalau di Latin A itu ya divisualkan. Di apa namanya Arab ada A, Hamzah. Di Jepang ada lagi, ya lain lagi. Itu udah padahal dari A tuh, begitu. Sarraha Ibnu Atha'in rahimahullah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini pun akidah para sufi. Kalau kamu mau tahu akidah para sufi tentang Al-Quran, kalau yang berupa huruf itu makhluk. Kalau yang sifat Allah bukan makhluk. Sarraha Ibnu Atha'in rahimahullah bi annal hurufa makhlukatun. Maka kata Al-Imam Al-Qushairiyah, Ibnu Atha' di sini secara sharih menjelaskan bahwa huruf itu makhluk. Wa qala Sahal Ibnu Abdillah innal hurufa lisanu fi'lin la lisanu dzatin li annaha fi'lun fi maf'ulin.
Telah berkata Sahal bin Abdullah, huruf-huruf itu adalah lisan fi'il, bukan lisan dzat. Li'annaha fi'lun fi maf'ulin. Karena itu adalah perbuatan pada maf'ul. Ini kata Sahal bin Abdullah. Bagaimana? Sama, Sufiyah juga begitu. Mengatakannya bahwa kalau kita ngobrolin huruf, huruf itu lisan fi'il. Maksud lisan fi'il itu dia adalah perbuatan. Jadi kalau huruf-huruf dinisbahkan kepada Allah, itu adalah perbuatan Allah. Jadi Al-Quran yang ada bahasanya, Al-Quran yang ada hurufnya, Al-Quran yang ada suaranya, itu mah perbuatan Allah, bukan sifat Allah. Nah, jadi ada lisanu fi'lin, bahasanya begitu. Ada lisanu dzatin. Kalau lisanu dzatin itu sifat kalam. Yang lisan dzat bukan huruf, bukan suara, bukan tulisan. Ya, ini kan karena orang salaf, jadi belum ada bahasa sifat kalam, sifat hayat, sifat kudroh, itu belum ada sistematika seperti itu, belum ada. Makanya bahasanya aneh-aneh ya, bahasanya itu satu lisan fi'il, dua lisan dzat. Maksud lisan fi'il itu ya mushaf. Perbuatan Allah itu mah, bukan sifat Allah. Wa hadza aidan tasrihun bi annal hurufa makhluqatun. Ini pun sama, merupakan tasrih ya, penjelasan secara sharih bahwa huruf itu semuanya makhluk. Kemudian waqala al-Junaid fi jawabati masail syamiyin. Dan telah berkata Syekh Junaid di dalam jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan orang Syam. At-tawakkulu amalul qalbi wa tauhidu qaulul qalbi. Tawakal itu adalah perbuatan kolbu, sedangkan tauhid itu adalah perkataan kolbu. Qala hadza qaulu ahlil usul annal kalama huwal ma'na alladzi qama bil qalbi min ma'nal amri wan nahyi wal khabari wal istikhbari. Ini adalah perkataan ahlul usul bahwa yang namanya kalam itu adalah makna yang tetap di dalam kolbu. Bahwa yang namanya kalam itu adalah makna yang tetap di dalam kolbu. Baik itu berupa makna amr, perintah, wan nahyi dan larangan, wal khobari dan khobar, wal istikhbar dan istikhbar itu apa? Meminta kabar. Nah, ini juga dalil terhadap apa? Terhadap bahwa sifat Allah yang ta'aluk dengan ilmu, yaitu ta'aluknya ta'aluk dalalah. Jadi ta'aluknya dengan ilmu atau dengan maklum. Tapi ta'aluknya ta'aluk dalalah, bukan ta'aluk kasyaf. Nah, ini disebut apa? Kalam. Jadi aslul kalam itu bukan pada huruf dan suara yang keluar, bukan. Aslul kalam itu kepada apa yang ada di dalam kolbu, yang tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, begitu. Jadi begini, kalau kamu nih mau bertanya tentang sesuatu, mau bertanya, berarti sudah bertanya atau belum? Belum. Apakah sebelum kamu bertanya itu sudah ada kalamnya atau belum? Sudah, nah begitu. Sudah, jangan pakai kalam nafsi. Itu sudah nama kalam itu kepada kalam nafsi. Jadi kalam mutlakon itu kepada kalam nafsi. Paham? Nah, kamu tuh mau nanya tentang sesuatu, itu berarti pertanyaannya sudah ada belum? Belum, kan mau bertanya. Ini mau bertanya tentang sesuatu. Sudah ada pertanyaannya belum? Belum, pertanyaannya belum ada. Kalamnya sudah ada belum? Sudah, di mana? Di kolbu. Makanya ingin bertanya tentang sesuatu, baru kita tanyakan. Kita tanyakan dengan apa?
Dengan lisan atau dengan tulisan. Kita tanyakan kan? Atau dengan isyarat. Nah itu kalam bukan? Sebetulnya bukan. Sebetulnya itu bukan kalam. Iya itu apa? Apa namanya itu? Ibarat. Ibarat anil kalam. Jadi diibaratkan. Ditakbir. Si kalamnya itu ditakbir. Cuman karena begitu dekat antara kalam dengan takbir, si takbir ini disebut kalam. Akhirnya kita bedakan, ada dua kalam kan. Nah yang satu disebut kalam nafsi, yang satu disebut kalam lafzi. Padahal aslul kalam itu kepada kolbu. Makanya disebutkan annal kalama huwal makna ladzi qoma bil kolbi. Yang namanya kalam itu makna yang tetap pada kolbu. Min makna amri wan nahi wal khobari wal istikhbari. Dari makna amr, nahi, khobar, dan istikhbar. Paham? Nah sekarang kalau kita mengatakan kalamullah itu kan mutlakon, aslan. Kalamullah itu sifat Allah begitu. Meskipun dia itu bukan suara, bukan huruf. Tapi memang asalnya kalam bukan kepada suara dan huruf. Paham? Lah cuman kalamullah ini tidak seperti kalam nafsi, tidak. Kita nih yang di dalam kolbu, tidak. Karena yang di dalam kolbu itu ada awal, ada akhir. Yang dilintaskan di dalam hati hari ini bukan yang terlintas di dalam hati kemarin. Yang terlintas di dalam hati saat ini bukan yang terlintas di dalam hati esok hari. Berarti ada awal, ada akhir. Kalamullah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak terbatas. Kalau kita terbatas, ada awalnya, ada akhirnya. Paham? Ini kalau misalkan kalam nafsi bisa di-i'rab enggak? Bisa di-i'rab enggak? Kalam nafsi itu. Enggak bisa. Gimana mubtada mana khobar ya? Enggak ada. Ada bahasanya enggak itu? Enggak ada, cuman kita itu begini, karena kita ini sudah terbiasa dengan bahasa, maka seolah-olah si kalam nafsi itu ada bahasanya. Ya. Seolah ada. Kalau orang Inggris mau makan, kalam nafsi itu mau makan. Ada mau makan tuh. Enggak ada, yang ada want to eat. Kan enggak begitu kan? Ya ada aja mau makan. Mau makan enggak ada. Ya ada. Jadi yang namanya kalam nafsi itu sebetulnya tidak ada bahasanya. Yang kasihan itu orang-orang kalau tidak terbiasa berpikir, dia itu di dalam dirinya pun dia masih pakai bahasa. Lamun muhdis pasti hadis. Lamun ayah hadis pasti muhdis. Itu diobrolin di dalam pikirannya itu kayak gitu. Jadi kalau di sinetron ini mah itu ada suaranya nanti. Ya. Ustadz ini ngomong apaan? Tadi hadis dan muhdis. Katanya kalau tidak hafal ini saya tidak masuk surga. Ah Ustadz ngada-ngada aja. Itu kalau di sinetron tuh ada tuh. Ya. Itu kasihannya orang bodoh itu sampai kalam nafsi pun dia harus dibahasakan. Kalau orang udah cerdas itu gak pakai bahasa di dalam kolom itu mikir-mikir aja udah. Ya, mikir-mikir aja udah. Saya itu waktu di Amerika itu sempat mikir tuh pakai bahasa Inggris. Ngimpi lo pakai bahasa Inggris. Sampai sekarang itu ada beberapa kata yang susah diucapkan pakai bahasa Indonesia. Ada tuh. Sampai sekarang. Karena udah terbiasa kayak gitu. Ya. Nah ini mah Sunda deui. Ini mah Sunda deui. Cuma saya tuh pengen mikirnya pakai bahasa Arab, pengen mikir susah. Ya, susah. Nah ini apa? Nafsi. Ya. Kalam nafsi itu aslinya gak ada bahasanya. Lah kita itu kalau saking bodoh ya, kalau berpikir pun dia masih pakai bahasa. 7 kali 5 sabaraha? 7 kali 5. 7, 14, 28, 25. Tadi di jelatannya gitu lah tah. Ya. So kalau kalian udah kencang, udah cepet 9 kali 8 berapa? Tuh kan langsung tadi gitu dulu enggak? 9, enggak kan?
Langsung itu. Nah itu yang apa? Yang udah cerdas itu berpikir dia udah nggak pakai bahasa. Langsung lak. Makanya disuruh ngejelasin susah. Saat abi tidak paham. Nganti dia sang ucapkeun, tong balorah diucapkeun. Gerteg hati gitu bisa. Malah kau cek orang gitu. Ngan kaharti ya pokoknya mah kaharti saking kahartina. Jangankan diucapin lewat lisan, mau gerteg hati sendiri aja susah. Mau mengulang pelajaran ustaz di rumah, di dalam hati sendiri diulang susah. Tapi paham. Aing terpercaya gitu. Cuman kalau ada, ya ada. Nah nanti kalau misalkan sama malaikat yang ditanya, yang istighbar, yang ditanya kabarnya tuh yang itu. Yang itunya. Apakah ada atau tidak ada. Yang jadi malakahnya itu. 9 kali 9. Oh, pan langsung. Awal satu. Mana mikirna? Mana bahasanya? Enggak ada bahasanya itu. Aslinya mah bukan. Cuman karena terlalu sering kita itu lengket sama bahasa, jadi bahasa. Nah, ini kalau misalkan nggak ada bahasa, makna itu ada nggak? Ada. Kalau kita belajarnya sama malaikat, pakai bahasa nggak? Nggak pakai bahasa. Tapi kita paham, jadi ahli tauhid. Makanya kenapa malaikat gak disuruh ngajar? Malaikat disuruh ngajar, gimana? Beda. Jadi kalau itu mah apa ya? Itu mah bukan divisualkan. Kalau divisualkan mah nanti udah sama kuwah takhayuliyat itu mah. Sudah disebut khayali itu. Sudah masuk khayali. Ini mah apa ya? Saking dekat. Jadi saking dekat makna dengan lafaz. Makanya kita itu kan suka ngobrol ya. Saya suka lucu kalau nulis kalau baca kitab itu. Misalkan ya. Di dalam kitab nih kita ada tulisan Bismillahirrohmanirrohim. Maknahu, ya, maknanya apa? Atau maknanya basmalah itu usonnifu mutayamminan Bismillahirrohmanirrohim. Itu maknanya itu. Paham gak kamu? Saya lucu. Ini mau kasih makna tapi masih pakai lafaz. Kan maknahu, kan gitu harusnya ya. Gitu harusnya mah. Ini maknanya apa? Maknanya. Tak langsung dapat kita. Oh begini maknanya. Ini maknahu ini. Lah makanya banyak kitab itu menjelaskan makna tapi yang baca masih nggak paham juga. Karena menjelaskan makna masih pakai bahasa. Cincang keling, manuk cingkleng cindetan, plos kakolok, papa satar burleneng. Apa maknanya? Saya tahu maknanya apa. Cuman saya tidak bisa menjelaskannya kepada engkau. Apalagi pakai bahasa Inggris. Coba translate, sok kacet GPT, sok nu pinter. Ya, cincang geling, manuk cingleng cindetan, plos kakolong, papa sadar buleneng. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jika ada wala-wala galiureun. Mual kahartian. Ya. Tuh. Kemudian tafarradal haqqu bi ilmil ghuyub fa'alima makana wa ma yakunu wa ma la yakunu an law kana kaifa kana yakunu. Dan telah berkata Syekh Junaid di dalam kitab Masailus Syamiyyin, Allah Subhanahu wa taala itu menyendiri dengan ilmu ghaib. Menyendiri dengan ilmu ghaib, tidak ada yang tahu kepada yang ghaib selain Allah. Kalaupun ada nanti makhluk-makhluknya yang diberi tahu perkara-perkara gaib seperti Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti ilmunya Allah. Maka tetap Allah tafarrad menyendiri. Fa'alima makana. Nah, karena Allah itu menyendiri di dalam ilmu gaib, maka Allah itu mengetahui apa yang sudah terjadi. Wa ma yakunu, dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi.
Wa ma la yakunu, dan Allah mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Wa ma la yakunu an laukana kaifakana yakunu, dan Allah itu mengetahui perkara yang tidak terjadi apabila dia terjadi, bagaimana dia akan terjadi. Nah, makanya ilmu Allah itu muhitun bikulli syai, meliput segala perkara. Yang telah terjadi Allah tahu, yang sedang terjadi Allah tahu, yang akan terjadi Allah tahu, yang tidak terjadi jika terjadi Allah tahu. Ya Allah itu tahu kalau saya punya istri 4 tuh bakal kayak gimana ya, meskipun baru 1. Tahu Allah itu. Ya, kalau 4 gimana, kalau nggak punya istri gimana? Ya, kayaknya bakal bahaya kan itu boga pamajikan. Daripada obat majikan lah, majikan itu mati bahaya. Sebagai pemajikan kalau enggak penjahat gitu. Ya. Penjahat cinta. Aduh, bakal bahaya kan itu kawin. Tahu tuh Allah itu gimana kalau apa? Kalau ternyata Allah mah beda, taunya itu kalau nggak punya istri justru jadi sufi. Kita mah nggak tahu, kita mah cuma nebak-nebak aja. Ya kita itu cuma nebak, bukan tahu. Beda. Kalau Allah itu tahu. Makanya kita itu suka, makanya diantara perkara yang tidak boleh terlintas di dalam hati sufiah itu apa? Mengandai-andai. Nah itu lagunya Sherina kan itu. Kalau nggak salah, andai aku telah dewasa, iya. Aduh, itu lagunya Sherina itu kalau nggak salah ya. Sherina Munaf. Aduh, kesedihan lagu itu. Aduh, Masya Allah. Ala kulli halin. Jadi kita cuma bisa menebak-nebak aja. Adapun hakikatnya apa? Gak tahu. Walaupun Rasulullah itu dikasih sama Allah kelebihan daripada yang lain, mengetahui sebagian yang gaib, tapi tidak seperti Allah. Beda. Jadi perkara juz'i kul, kalau kita perkara juz'i kulinya beda. Ya, beda. Gak apa? Nah, sama ya dari segi hudus wal qidamnya aja sudah beda tuh. Masya Allah ya. Ini kalau ustadz nggak pakai kopiah gimana? Kalau pakai kopiah hitam gimana? Kalau pakai kopiah merah gimana? Kalau merahnya agak ecei saeutik kumaha? Lamun merahna kurang ecei kumaha? Tahu semua itu. Biru namun biru dongker kumaha? Semua tahu Allah. Beda itu teh. Ya. Beda. Kamu semua tahu. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin ilmu Allah dari satu perkara, pengetahuan Allah tentang saya satu orang saja, itu nggak bakalan kebayang itu. Gak bakalan beres. Gak ada ujungnya. Ya. Naik motor, lamun katuh heula kumaha, lamun ngencah heula kumaha, lamun ngajegang kumaha, lamun nyangigir kumaha, lamun nyangigirna ka katuhu, mun nyangigirna ka kenca, nyangigir katuhu, bari leungeunna sabelah nu katuhu, bari leungeunna sabelah nu kenca. Lamun ngahurungkeunana di starter kumaha, lamun digejrug kumaha. Nah. Nama udah. Enggak. Wah, ya Allah itu tahu, Masya Allah. Satu orang itu. Ya. 2, 3, 4 itu semuanya, Masya Allah. Cucunguk, tahu. Ya, cucunguk kio bakal buka incu seperti itu. Cucunguk kio lamun pake jeung anu ngacorona jeung anu. Wah. Ya. Eta mun peuting maehan cucunguk kumaha, lamun teu maehan cucunguk kumaha bakal kitu. Masya Allah, ilmu Allah itu geus Masya Allah. Geus moal katuturkeun. Ya. Udah kita ngebayanginnya aja udah liur. Nah, yang akan terjadinya ya ini nih. Yang tidak terjadi bagaimana jika itu terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi. Masya Allah. Jadi kalau misalkan bahasa kita yang namanya multiverse itu mungkin ada. Bukan multiverse apa gitu. Jadi si multiverse nih kalau misalkan saya nih milih ke kanan itu ada multiverse, ada universe lain yang saya memilih ke kiri. Itu mah kurang canggih. Ya, kurang canggih. Yang canggih mah ilmu Allah ini.
Ya, cuman apakah itu diijad sama Allah atau tidak? Itu urusan lain. Apakah sama Allah diadakan? Kalau sama Allah diadakan, multiverse terjadi. Kalau sama Allah tidak diadakan, tidak terjadi. Ya cuman kalau semua diadain ya gimana juga. Ya cuman mungkinul wujud. Bisa saja. Jadi ada Angga yang jadi presiden. di satu universe Angga ini jadi presiden, bukan jadi guru 3 Garut. Ya, nanti di universe yang ini yang jadi yang jadi terbanyak subscribernya bukan Mr. Beast, tapi guru 3 Garut. Itu di universe yang lain. Ya bisa saja, gak ada masalah. Cuman itu kan bukan saya yang ini. Yang mas'ulun man rabbuka yang ini. Ya. Gimana kalau misalkan yang itu diadain? Bukan urusan kita. Itu mah hak prerogatifnya Allah mau diadakan atau tidak. Malah Safaruddin Ar-Razi itu mengatakannya ada. Nah, cuman mungkin sebagian. Ya, sebagian. Karena kalau semua multiverse ada, nanti Nabi Muhammad SAW bisa jadi orang terbaik, bisa jadi orang yang di bawah. Yang di universe itu. Sedangkan itu nggak ada. Itu Rasulullah itu sudah orang yang paling mulia di seluruh alam. Diutus kepada seluruh alam. Berarti kalau multiverse ada ya Rasul yang itu. Di seluruh alam, kalaupun ada. Berarti tidak semua yang mungkin diadakan oleh Allah. Ya. Jadi jangan belagu, multiverse Allah itu mah udah dari dulu di kita mah. Ya, cuman bahasanya enggak bombastis. Ya, bahasanya itu mungkinul wujud. Udah itu, ya. Menapa malayakunu kaifa idza kana, atau kaifa idza yakunu, perkara yang tidak terjadi bagaimana apabila dia terjadi. Jam 2:04 kurang 4. Ya udah berarti waktunya sholat dulu ya. Allahu a'lam bissawab.